كان عاقبة المكذبين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لمن في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة قل الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وهو السميع العليم قل أغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والأرض قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله على رسول الله اللهم صل على محمد. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian telah ikut membaca kitab suci Al-Quran bersama-sama dengan doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim malaikat untuk memberikan sakinah juga
mencurahkan rahmat kepada Bapak Ibu semuanya, dan juga mengirim malaikat bersaf-saf sampai ke arasy Allah SWT, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama Bapak Ibu, Puan dan Tuan semuanya beserta orang tuanya di hadapan majelis para malaikat, dan dicatatkan sebagai hamba-hamba yang soleh yang nanti di akhirat mendapatkan syafaat dan akan dimasukkan ke dalam surga Aden. Kita teruskan surat Al-An'am kita. Surat Al-An'am ini adalah surat yang ke-6. Al-An'am artinya binatang atau hewan ternak. Turunnya surat ini adalah di Mekah, masih surat Makkiyah. Seperti mana biasa kita sampaikan bahwa surat Makkiyah itu salah satu tanda-tandanya banyak berbicara masalah iman. Kalau surat yang di Madinah biasanya berbicara masalah hukum-hukum, masalah muamalah. Kalau di Mekah berbicara masalah akidah, masalah iman. Jumlah ayatnya adalah 165 ayat. Dan terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-10. Mari kita review atau ikhtisarkan kembali dari ayat yang ke-10. Allah SWT berfirman di ayat yang ke-10 ini. Ayat yang ke-10 ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad istuzzi'a birusulim min qablika fahaka billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad kita yang diperolok-olokkan pada saat menyampaikan agama, tetapi juga rasul-rasul sebelumnya juga diperolok-olok, dicemooh. Ya. Fahaka billadzina sakhiru, tetapi kemudian Allah SWT menurunkan. Allah SWT memberikan kepada orang-orang yang sakhiru, kerjanya mencemooh Nabi itu, di antara mereka manusia orang ahli Mekah pada saat itu, maka nubihi yastazun, apa-apa yang mereka selalu perolokkan. Jadi artinya perbuatan dan sifat olok-olok mereka menerima akibatnya. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-11. Ini adalah video tentang peninggalan peradaban terdahulu. Jadi Bapak Ibu bisa menyaksikan ini adalah peradaban lama yang sudah ditinggalkan, ini sudah ribuan tahun. Jadi bisa kita bayangkan bahwa orang-orang dulu pun bisa membangun peradaban. Artinya pada zaman ini tentu sesuatu yang sudah luar biasa. Sampai sekarang, sebagai perbandingan, sampai sekarang masih ada suku-suku tertentu yang tinggal di pedalaman dan tinggal di pohon-pohon. Sekarang masih ada. Ya, terutama di Indonesia masih banyak. Di Kalimantan, di Sulawesi, dan sebagainya. Dan jemaah sekalian, ketika peradaban sekarang tentu sudah maju juga. Nah, pada saat itu, dapat kita bayangkan sekarang ini ketika peradaban sudah maju sekali, pendidikan ada di sekolah, ada di mana-mana, masih ada saja orang tinggal di hutan-hutan. Ini dapat kita bayangkan, ini ribuan tahun yang lalu sudah ada orang bisa bikin peradaban seperti ini. Ya. Allah SWT berfirman, Qul, katakanlah Muhammad, siru, berjalanlah, fil ardi, di muka bumi. Jadi ini adalah perintah untuk berjalan. Siru ini adalah kata amar. Berjalanlah di muka bumi. Summanzuru, kemudian perhatikanlah. Jadi pada saat kita berjalan itu kita belajar, kita mengambil ibrah. Kata-kata unzur itu perhatikanlah. Unzur itu bisa juga bermakna berhentilah sejenak, lalu perhatikan. Jadi bepergian di muka bumi, kalau kita ada dana, kita ada uang, bagus juga. Jadi salah satu cara belajar itu adalah dengan datang menyaksikan langsung bekas-bekas peradaban yang terdahulu. Dengan catatan kita datang ke sana niatnya untuk belajar, dan dengan itu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi berjalanlah di muka bumi, kata ayat ini. Siru fil ardi, berjalanlah di muka bumi. Bagi kita sekarang yang dananya ataukah uangnya terbatas, ya tidak perlu berkecil hati. Karena dengan adanya internet sekarang, kita bisa juga melihat seperti tadi dengan video yang kita saksikan, memutar atau melihat video tadi sama dengan melihat aslinya juga. Ya, jadi dengan bermodalkan internet yang cuma beberapa ratus ribu rupiah per bulan misalnya, kita sudah bisa keliling dunia. Ya. Jadi kita sangat diuntungkan dengan dunia sekarang ini. Jadi Allah katakan siru, berjalanlah. Dari kata saraya siru, berjalan, bepergianlah.
di muka bumi, travelinglah di muka bumi. Kemudian unzuru, perhatikanlah. Jadi ini adalah kata kerja perintah juga. Ya, ini adalah amr, jadi kita lingkari yang amrnya. Nah, ini juga adalah amr. Amr itu artinya kata kerja perintah. Jadi siru fil ardi, berjalanlah di muka bumi. Cuma kemudian unzuru, perhatikanlah. Kaifa, bagaimana. Sini adalah kaifa, bagaimana. Karena akibat, adanya akibat. Jadi kita artikan ini adanya akibat. Bagaimana akibat? Jadi akibat itu dari bahasa Arab juga, akibat. Kalau kita kan akibat, kalau di bahasa Arab akibatun. Ya. Sini akibatul mukadzibin, akibat, ya, konsekuensi orang-orang yang mendustakan agama. Al-mukadzibin ini mendustakan kebenaran, mendustakan hati nuraninya, mendustakan akal sehatnya. Jadi cobalah perhatikan di muka bumi. Jadi seperti kita lihat tadinya, pada saat itu peradabannya besar. Pertemuan kita hari Senin kemarin juga memutar video singkat tentang Persepolis yang ada di Iran. Banyak lagi peradaban-peradaban tua yang pernah ada dan sekarang tidak berpenghuni lagi. Pada zamannya itu orang berlomba-lomba tinggal di tempat itu, bekerja di tempat itu, dan menjadi bagian daripada peradaban itu. Tetapi sekarang semuanya sudah musnah dan tidak ada, hanya bangunan-bangunannya saja yang tersisa, itu pun sebagiannya saja. Sebagai bukti bagi kita bahwa memang orang-orang terdahulu pun juga memiliki kepintaran dan kecerdasan membangun peradaban seperti juga kita sekarang ini. Tetapi kemanakah mereka? Yaitu tadi, mereka meninggalkannya semuanya. Dengan demikian, apakah itu larangan membangun peradaban? Tentu bukan. Ayat ini jelas mengatakan itu bukan larangan membangun peradaban, tetapi larangan mendustakan. Jadi di sini bukan larangan membangun peradaban, bukan larangan membangun kota-kota yang indah, tetapi larangan mendustakan kebenaran. Inilah larangannya di sini. Karena dikatakan kaifa kana akibatul mukadzibin. Jadi mereka runtuh bukan karena mereka membangun peradaban yang besar. Mereka runtuh bukan karena mereka membangun kota-kota yang ramai, yang bagus, yang indah, yang arsitektural. Mereka runtuh bukan karena mereka punya sekolah-sekolah yang baik, punya guru-guru yang cerdas. Mereka runtuh adalah karena mereka mendustakan. Jadi kata kuncinya di sini, keywordnya di sini. Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi ini kata kuncinya. Dan kebenaran itu ada pada diri kita, yaitu nurani kita, fitrah kita kebenaran. Jadi ketika kita mendustai kebenaran yang ada pada diri kita, lahirlah kekacauan dan keruntuhan, kehilangan. Karena menolak diri kita, hakikatnya menolak kemanusiaan. Jadi orang yang sudah berdusta atau mendustai hati nuraninya, pasti akan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kenapa? Karena orang yang mendustakan kebenaran berarti mendustakan dirinya. Orang yang mendustakan dirinya berarti mendustakan kemanusiaan, karena dirinya adalah manusia. Mendustakan diri kita sebagai manusia kan berarti mendustakan kemanusiaan. Ketika kemanusiaan sudah didustakan oleh mereka yang punya power, punya kuasa, punya kedudukan, maka kemudian dengan gampang disalahgunakan untuk menghancurkan, membunuh, menumpahkan darah pihak lain yang tidak bersejalan dengannya. Jadi inilah, maka dikatakan cobalah perhatikan di muka bumi. Bagaimana kaifa kana akibatul mukadzibin. Bagaimana akibat orang-orang mendustakan agama itu. Dan kata-kata ini saya kira kalau Bapak Ibu sekalian rajin membaca atau tadarus Al-Quran itu sering ketemu. Ya karena banyak kita tidak bisa angkat semuanya, kita hanya ambil 2 contoh saja di sini ya. Ini kita ambil contoh pertama di surat Haji, surat Al-Hajj. Surat 22 ayatnya 46. Sini pun Allah berfirman, afalam yasiru fil ardi. Mengapa mereka tidak berjalan fil ardi di muka bumi? Jadi ada pertanyaan, kenapa? Ya, jadi artinya apa? Kita ini harusnya bisa, kalau bisa berjalan di muka bumi, kalau kita punya kemampuan untuk itu. Tetapi ingat, niatnya, tujuannya, objektifnya bukan untuk bergaya-gaya. Bukan untuk sekedar melaporkan nih saya sudah pergi ke tempat ini.
Bukan juga hanya untuk membeli barang-barang mewah di sana, tetapi kita datang ke sana justru tujuannya adalah memperhatikan. Ya, fatakuna, maka kita akan menyaksikan bahwa peradaban-peradaban yang ada di muka bumi tadi yang menjadi peninggalan itu adalah orang pernah seperti kita. Nah, kita tinggal menganalisanya, menganalisisnya. Fatakuna lahum, maka kemudian pada saat berjalan di muka bumi, kita ini kalian ada kulub, hati, artinya akal sehat. Ya, nih. Yakiluna, makanya kulub di sini yakiluna. Kita kan punya akal dalam hati kita, dalam jiwa kita, yang harusnya digunakan yakiluna biha. Kita gunakan untuk menganalisis, menggunakan akal tersebut untuk mengetahui, memahami kejadian-kejadian masa lalu tersebut, kenapa mereka runtuh. Padahal mereka didukung oleh segala-galanya, didukung oleh tentara yang banyak, persenjataan yang paling hebat pada zamannya, dan seterusnya. Au adanun yasma'una biha. Jadi, fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Maka mereka punya kalbu yang harusnya digunakan untuk menganalisis, memahami. Atau mereka punya adzan, kuping, telinga, yasma'una biha, yang bisa digunakan untuk mendengar. Kata mendengar itu bisa diartikan mendengarkan pemandu wisatanya. Jadi kalau kita datang ke suatu tempat, ada pemandu wisata yang menceritakan kepada kita yang benar-benar ahli, expert dalam bidang itu. Kita dengarkan baik-baik. Sekarang pun juga kita bisa melakukan itu dengan dengan membaca atau juga dengan suara. Sekarang sudah bisa mendapatkan suara ya, dari tempat-tempat itu melalui internet. Jadi walaupun kita tidak datang, karena sekarang kan sudah ada AI yang bisa mengeluarkan suara. Ya. Bahkan nanti sebentar lagi kalau kita masuk dalam dunia metaverse, kita bisa mengunjungi tempat-tempat itu dari rumah kita, seakan-akan kita hadir di sana. Tapi intinya adalah apapun yang kita kunjungi harus fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Intinya adalah memikirkan. Ya, intinya adalah memikirkan kenapa mereka bisa runtuh. Yang kedua, kemanakah mereka orang-orang yang tadinya orang-orang hebat di tempat itu? Ya, ilmuannya hebat, penguasanya hebat, jenderal-jenderalnya hebat, raja-raja dan perdana menterinya hebat-hebat. Pokoknya hebat-hebat. Kemana mereka sekarang? Ya, itu yang paling penting, bahwa mereka pada akhirnya meninggalkan kehidupan dunia. Jadi, sekuat-kuatnya kita memperbaiki kehidupan dunia, harus kita camkan bahwa dunia yang kita perbaiki ini akan kita tinggalkan, dan kita akan pergi untuk selama-lamanya dan tidak akan berbalik lagi ke dunia ini. Maka Tuhan mengatakan fatakuna lahum qulubun yaquluna biha au adzanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar. Kalau mereka tidak bisa memperhatikan, maka itu bukan karena matanya buta. Fa innaha, sungguhnya, la ta'mal absar. Kalau ada yang tidak memperhatikan itu semuanya, membiarkan kejadian itu saja berlalu, itu bukan karena mata kepalanya buta, walakin akan tetapi ta'mal qulub, yang buta adalah kalbunya. Jadi yang buta kalbunya, apa kalbunya? Kembali tadi sini kalbu. Akalnya tidak bekerja. Jadi qulubun yaqiluna biha. Jadi kalau dikatakan ta'mal qulub, berarti la yaqiluna biha, tidak menggunakan akalnya. Jadi yang disebut dengan buta itu ketika berlalu begitu saja kepada suatu tempat-tempat tertentu, tapi tidak memikirkannya, tidak menggunakan akal. Hanya menontonnya, melihatnya sebagai hiburan belaka saja. Ya. Jadi walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Yang buta adalah kalbunya yang ada di dalam dada, yang ada di dalam kesadaran. Jadi inilah. Satu ayat lagi, surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum ini surat 30 ayat 9. Allah juga bertanya mirip tadi. Awalam yasiru fil ard, ataukah mereka tidak, atau apakah, bisa jadi artinya begitu, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Awalam yasiru fil ard, atau mereka tidak berjalan di muka bumi? Fayanzuru, lalu kemudian memperhatikan, kaifa, bagaimana, kana akibatu. Jadi sama tadi dengan ayat pertama di sini tadi, kaifa juga ini, ya kaifa. Kaifa kana akibatul muqaddimin, kalau di sini adalah kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Bagaimana akibat orang-orang sebelum mereka. Kata-kata akibat itu bagaimana, akhir, ending.
bagaimana ending daripada umat-umat sebelum kita. Endingnya apa? Ya tidak ada, mati semuanya. Mereka meninggalkan hasil keringatnya, hasil kerja kerasnya begitu saja, dan mereka pergi ke sana dan tak membawa apapun yang pernah mereka usahakan dengan kerja keras. Yang mereka bawa hanyalah iman dan amal solehnya. Hanyalah iman dan nilai-nilai daripada amal perbuatannya. Jadi kaifa kana akibatul ladina min qablihim? Kanu asyadda minhum quwwatan. Ada di antara mereka yang lebih kuat peradabannya daripada kita. Kita mau jujur, kalau kita di Asia Tenggara misalnya, nggak usah kita seluruh dunia, Asia Tenggara, belum bisa dibandingkan dengan pada zamannya Yunani, pada zamannya Socrates. Karena sampai sekarang di Asia Tenggara, sekolah, universitas sudah sangat banyak, belum ada orang secerdas, belum ada guru yang sehebat daripada Socrates. Sampai sekarang. Ya, jadi dengan demikian mereka lebih kuat. Kanu asyadda minhum quwwatan. Mereka lebih kuat. Ya. Sampai sekarang belum ada di kita di Asia Tenggara yang punya peradaban sehebat yang melahirkan orang seperti Aristoteles. Ya. Di mana melahirkan karya beratus-ratus buku dan berbagai macam jenis pengetahuan. Ya. Jadi kanu asyadda minhum quwwatan wa tharu al-arda. Dan mereka meninggalkan athar, bekas-bekas al-ard dari muka bumi. Ya. Jadi mereka meninggalkan bekas, itu tadi peradaban-peradaban, bangunan-bangunan arsitektur. Ya. Wa amaruha, dan mereka juga memakmurkan, mensejahterakan bumi. Aksara min amaruha, bakal lebih banyak, lebih luas daripada apa yang kita lakukan sekarang. Waja'athum rusuluhum, tetapi ketika datang kepada mereka rasul-rasul mereka, bil bayinat, membawa keterangan dan bukti-bukti yang nyata, fama kana Allahu liyazlimahu. Mereka kemudian binasa. Mereka melakukan kezaliman, dan mereka melakukan kezaliman bukan Allah yang berniat untuk menzalim mereka. Fama kana Allahu liyazlim, bukan Allah yang menghancurkan mereka sebetulnya. Bukan Allah yang binasakan mereka. Merekalah yang membinasakan diri-diri mereka sendiri. Mereka lah yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Maka dikatakan di sini walakin kanu anfusahum yazlimun. Bukan Allah, pamakan Allahu liyazlimahum, bukan Allah yang menzalimi mereka, walakin akan tetapi kanu, mereka sendirilah, anfusahum, terhadap diri-diri mereka yazlimun. Apa diri-diri mereka? Yaitu mereka mendustakan kebenaran yang ada pada dirinya, sehingga kemudian menzalimi diri mereka namanya. Karena diri kita itu adalah kebenaran. Sekarang kita balik lagi ke sini. Jadi kaifa kana akibatul mukadzibin? Bagaimana akibat orang-orang mendustakan kebenaran? Qul, katakanlah Muhammad, liman ma fis samawati wal ardh. Kepunyaan siapakah apa-apa saja yang ada di langit dan di bumi? Jadi qul, katakanlah, liman, punya siapakah yang ada di langit dan di bumi? Kalau kita katakan punyanya Raja A, punyanya Presiden B, punyanya Jenderal C, ya buktinya ketika mereka semua meninggalkan tetap ada. Apa yang ada di muka bumi tetap ada. Ketika raja meninggal, istananya tetap ada. Ketika presiden meninggal, negaranya tetap ada. Ketika jenderal meninggal, prajuritnya tetap ada. Ya, terus siapa yang punya? Kalau mereka yang punya, tentu dia bawa pergi. Ini menunjukkan bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Kita datang hanya bersifat fungsional sementara saja. Setelah itu kita akan tinggalkan dan terpisah dengan semuanya selama-lamanya. Maka marilah kita melihat tadi peradaban-peradaban masih ada. Kemarin hari Senin kita lihat peradaban Persia, masih ada sampai sekarang. Padahal itu dibangun 3.800 tahun yang lalu. Sudah berapa generasi yang habis. Sudah berjuta-juta, bahkan miliaran manusia sudah mati, tapi bangunan itu masih ada. Jadi alangkah naifnya kita apabila karena bangunan-bangunan itu kita pelihara dengan sungguh-sungguh, kita bangun, lantas melupakan Allah Rabbul Alamin.
Maka dikatakan, kul katakanlah Muhammad, liman punya siapakah? Ma fis samawati wal ard. Punya siapakah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Kul katakanlah Muhammad, lillah, kepunyaan Allah. Jadi pertanyaannya liman, liman. Jadi kata kuncinya sih li. Li itu punya siapa? Punya. Nah, jawabannya di sini adalah li. Jadi di sini sebetulnya ada dua, yaitu li Allah disambung menjadi lillah. Punya siapa yang ada di langit dan bumi? Bukan punyanya Namrud, bukan punyanya Firaun, bukan punyanya raja-raja dan ratu-ratu, tetapi kepunyaan Allah. Qul lillah, katakanlah Allah. Kita lihat di negara-negara yang masih menggunakan bentuk kerajaan, seperti Inggris, ada rajanya kemarin Ratu Elizabeth, meninggal dunia, ya kerajaan Inggris masih ada sampai sekarang. Ya. Sekarang rajanya adalah Pangeran Charles, Raja Charles. Nah sekarang Raja Charles meninggal, ya tetap ada Inggris Raya. Jadi di mana-mana begitu. Kenapa? Ya kita datang hanya untuk sementara saja. Ini semuanya kepunyaan Allah. Karena kepunyaan Allah, kita tidak berhak membawanya pergi. Ya. Jadi tanyakanlah kepada manusia, liman ma fis samawati wal ard. Punya siapakah apa saja yang ada di langit dan di bumi? Kul, jawabannya lillah. Jadi jawabannya kepunyaan Allah. Jadi apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, semuanya milik Allah. Lalu kenapa Allah menciptakan semuanya ini? Ya, karena ini dikatakan sini adalah rahmatnya. Ini adalah semata-mata karena rahmat. Ya. Kenapa Tuhan menciptakan semuanya dan kita nikmati? Ya, Tuhan yang menciptakan, kita nikmati. Kita manusia juga bahkan banyak yang ingkar kepada Tuhan, bahkan banyak durhaka kepada Tuhan. Kenapa Tuhan biarkan terus-menerus? Allah mengatakan, kataba ala nafsihi rahmah. Karena Allah telah menetapkan kataba ini, kataba ala nafsihi, atas nafsnya ar-rahmah. Jadi dirinya zatnya Tuhan itu adalah rahmah, ar-rahmah. Kasih sayang, cinta. Ya, jadi makanya tadi tidak mungkin Tuhan berniat untuk menzalimi hambanya. Kenapa? Kataba ala nafsi rahmah. Yang ada pada jiwanya Tuhan adalah rahmat, kasih sayang, cinta. Bukan benci, bukan dendam. Karena kalau kebencian itu terjadi kalau kita merasa orang itu menjadi rival, menjadi kompetitor. Misalnya ada kompetitor kita, biasanya kita benci, dendam. Oleh kompetitor itu bahkan cenderung misalnya lebih hebat dari kita. Nah itu biasanya kita marah. Nah Tuhan siapa kompetitornya? Siapa rivalnya Tuhan? Jawabannya tidak ada. Jadi Tuhan tidak mungkin menjadi pendendam dan sebagainya. Semuanya diciptakan Tuhan karena rahmat. Kataba ala nafsihi ar-rahmah. Allah menetapkan atas dirinya rahmat. Ya. Jadi yang ada pada jiwanya Tuhan itu cuma satu, rahmat. Ya. Tidak lebih. Rahmat itu dari kata Rahman dan Rahim. La yajma'annakum. Nah, karena dia rahmat, la yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Nanti Allah akan mengumpulkan kalian di hari kiamat. Jadi la yajma'annakum. La reba, tidak ada keraguan. Jadi di sana tidak ada keraguan. Kita akan dikumpulkan. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan rahmat ini. Makanya jemaah sekalian, kata rahmat, kata ala nafsi rahmat ini dalam Al-Quran juga ada ada 2 kali. Ini di surat Al-An'am ini masih ada. Ya, kita lihat surat Al-An'am ayat 54 ya. Ini surat Al-An'am ayat 54 ini. Jadi nanti kita ketemu surat Al-An'am 54. Tadinya kan ayat 11 dan 12. Sekarang ada nanti lagi di ayat 54. Allah mengatakan, wa idza ja'aka alladziina yu'minuna bi ayatina, dan apabila datang kepada Muhammad alladzina, orang-orang yang yu'minuna, orang-orang beriman bi ayatina, kepada ayat-ayat kami, faqul salamun alaikum, maka katakanlah salamun alaikum, salam atas kalian. Jadi kalau kita mau jujur dalam Al-Quran itu bunyinya salamun alaikum, bukan assalamualaikum. Tapi apakah salah mengucapkan assalamualaikum? Tidak salah juga. Gitu. Jadi tapi intinya adalah dalam Al-Quran tulisannya salamun alaikum. Karena biasa kita dengarkan kalau ada teman kita mengucapkan salamun alaikum, kita curiga, ini kok salamnya tersesat, salah. Nah, padahal Al-Quran mengatakan ini salamun alaikum.
Jadi fakul, apabila orang beriman, orang mengimani ayat-ayat kami datang kepada Muhammad, fakul maka katakanlah salamun alaikum, salam atas kalian. Jadi kalau orang beriman datang kepada kita, orang beriman kepada Allah, kita ucapkan salamun alaikum. Yang terjadi kita justru terkadang perseteruan, pertentangan, perpecahan. Fakul salamun alaikum. Berpecahlah gara-gara menentukan satu Syawal, satu Ramadan. Berpecahlah gara-gara organisasi, ormas. Berpecahlah gara-gara mazhab. Berpecahlah gara-gara partai politik, dan sebagainya. Padahal ini jelas ayatnya. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina, apabila datang kepada Muhammad orang-orang beriman kepada ayat-ayat kami, fakul, katakanlah, ini Allah memerintahkan kepada nabinya, kaknya ini kan nabinya, katakanlah salamun alaikum, salam atas kalian. Jadi artinya apa? Salam di sini mendoakan salam dan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Kenapa? Ya karena inilah makna daripada rahmat. Jadi rahmat ini adalah salam. Jadi rahmat ini adalah dari sisi Allah. Kalau kita wujudkan dalam kehidupan nyata kita, maka itu yang terjadi adalah keselamatan. Keselamatan bagi semua pihak. Tidak ada satu orang pun juga, apapun ras dan umurnya, yang terancam keselamatannya kalau yang mengisi wilayah itu adalah orang beriman. Faqul salamun alaikum. Kataba rabbukum ala nafsir rahmah. Tuhanmu menetapkan ala nafsi atas dirinya ar-rahmah. Jadi kata rabbukum ala nafsi rahmah. Tuhanmu menentukan atas dirinya, memastikan atas dirinya, itu rahmat. Sama tadi. Ya. Kalau tadi kan kata ala nafsi rahmah. Kalau ini kata rabbukum ala nafsi rahmah. Jadi ini tadi kata ala nafsi. Ya, kalau di sana ada tambahnya rabbukum. Kata rabbukum. Kata rabbukum ala nafsi rahmah. Kalau di sana tadi ayat berapa tadi ini? Ya ini. Kalau di ayat yang ke-12, kata ala nafsi rahmah. Kalau di sini ada kata rabbukum ala nafsi ar-rahmah. Annahu man amila minkum su'an. Bahwasanya siapa di antara kalian manusia su'an, melakukan perbuatan buruk, kejahatan, bijahalatin, karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, summa taba min ba'di, kemudian dia bertaubat, ingat bertaubat, waslaha, dan melakukan perbuatan saleh, amal saleh, maka ketahuilah maka sungguhnya ketahuilah bahwa sungguhnya dia Allah adalah Ghafurur Rahim. Jadi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita telah melakukan perbuatan jahat, perbuatan buruk karena kejahilan kita, karena kebodohan kita, ya maka segeralah bertaubat dan beramal saleh, maka Allah pasti akan mengampuninya karena fa'annahu ghafurur rahim. Ini surat Al-An'am ya. Ayat 54. Kita lihat lagi surat Al-Araf. Ya. Surat 7 ayat 156. Di sini Allah berfirman, "Waktub lana fi hadhi dunya hasanatan." Waktu catatkanlah, ya, tetapkanlah bagi kami fi hadhi dunya, dalam kehidupan dunia ini hasanah. Artinya bahwa ya Allah, gariskanlah dalam kehidupan kami agar setiap tarikan nafas kami yang ada adalah kebaikan. Setiap kedipan mata kami, setiap tarikan nafas kami, setiap langkah kami adalah kebaikan. Selalu dalam bentuk hasanah. Wa fil akhirat, dan juga supaya ini menjelma menjadi kebaikan nanti di akhirat. Kebaikan di dunia adalah amal, kebaikan di akhirat adalah pahala. Inna hudna ilaika, sungguhnya kami telah mendapatkan petunjuk untuk kembali kepadamu. Inna hudna ilaika. Qala, apa kata Allah? Ini kata-kata Allah ini adalah jawaban Allah. Allah berfirman, adabi, adabku, usibu, aku timpakan bihi dengannya, man asya, hanya kepada siapa yang kukendaki. Maksudnya hanya orang-orang tertentu saja. Jadi asap itu hanya ditimpakan kepada orang-orang tertentu yang tidak bertaubat tadi sini. Yang tidak bertaubat. Ya. Tadi di atas. Ya, tidak bertobat. Jadi yang tidak bertobat dikenai asap. Adabi usibu bihi man asya. Dan warahmati, rahmatku wasiat kulla syai', meliputi segala sesuatu. Jadi azabku tidak meliputi segala sesuatu.
Azabku hanya man. Ini man orang, hanya kepada orang saja. Man, orang dan jin. Azabku hanya kutimpakan kepada man, orang yang aku kehendaki. Artinya orang yang melanggar saja. Tapi sebaliknya warahmati, rahmatku tidak hanya terbatas pada orang, tapi pada seluruh apapun. Warahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Fasa aktubuha, saya akan menetapkan rahmat ini. Saya akan memperkuat lagi rahmat ini kepada siapa? Lilladina, kepada orang-orang yang yattaqun, yang bertakwa. Jadi rahmat bertingkat-tingkat. Ada dasarnya, ada lagi di atasnya. Katakan di sini fasa aktubuha lilladina yattaqun. Aku akan menetapkan rahmat itu bagi orang-orang yang bertakwa. Wa yu'tuna zakah, dan juga menunaikan zakat. Walladzina hum bi ayatina yu'minun, dan mereka-mereka yang kepada ayat kami mereka beriman. Walladzina hum bi ayatina yu'minun. Dan orang-orang yang terhadap ayat-ayat kami mereka beriman. Jadi jelas sekali bertakwa ini ya, untuk orang bertakwa, menunaikan zakat dan yakin atau beriman kepada ayat-ayat kami. Mereka inilah yang ditetapkan baginya, yaitu rahmat di atas rahmat. Jadi Allah mengatakan, la yajma'annakum. Jadi kul liman ma fis samawati wal ardh qulillah. Katakanlah punya siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah milik Allah. Kenapa milik Allah? Karena Allah itu adalah penuh kasih. Kata ba'ala nafsi rahmah. Dia telah menetapkan atas dirinya, atas zatnya rahmat. La yajma'annakum, dan pasti Allah akan mengumpulkan kalian. Dia Allah pasti akan mengumpulkan kalian ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat. La raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Jadi la raiba fihi. Alladzina khasiru anfusahum, dan orang-orang yang merugikan dirinya. Nah, ingat kata-kata khasiru di sini ya. Khasiru, lalu kemudian di sini adalah anfusahum, diri mereka. Merugikan dirinya. Kenapa dirinya? Karena di sini adalah Allah juga nafsi. Kata ba'ala nafsi rahmah, artinya apa? Bahwa nafs kita adalah nafs Allah. Nafs kita nafs Allah, maka harusnya karena nafsnya Allah adalah rahmat, nafs kita juga adalah rahmat. Lalu kenapa banyak manusia yang tiba-tiba menjadi sangar, menjadi sangat keras sampai membunuh? Maka itu adalah karena nafsnya yang asli telah terhijab, ya, ditutupi oleh hawa nafsunya. Maka dikatakanlah merugilah orang-orang yang tidak beriman. Karena beriman artinya mentautkan jiwa kita dengan jiwa dia. Jadi beriman itu adalah mentautkan jiwa kita dengan jiwanya dia. Karena jiwa kita adalah satu dengan jiwanya dia. Jadi alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang merugikan dirinya dengan menutupinya sehingga kemudian mereka tidak bisa mengenal kebenaran, maka mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. La yu'minun. Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Ya. Nah, kita lihat ini apa namanya, kata-kata ini tadi beberapa kali muncul. Apalagi kata rahmat ini sering sekali muncul dalam Al-Quran. Kita ucapkan salam saja ada rahmatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 13. Ini adalah alam semesta, ya. Ini adalah bumi. Bagian yang terang itu kena cahaya matahari. Dan bagian yang tidak kelihatan itu adalah malam. Tidak terkena matahari, dan karena tidak terkena cahaya tidak ada. Jadi tidak ada. Jadi penyebab sesuatu ada adalah karena ada cahaya. Jadi, coba Bapak Ibu perhatikan di sini. Ini bisa kita lihat ini tadi peta-peta ini apa namanya maps ya. Ini kita lihat ini pasti Arab ini, Timur Tengah. Ya, di sini Indonesia di sini nih, Asia Tenggara lah. Minta kirim si Ajeng tadi untuk taruh ini supaya jangan. Nah, jadi ini kenapa bisa kita ada ya, karena ada cahaya. Di belakang sini tidak ada. Padahal di sini ada juga nih, kalau kita teruskan sini ada juga di sini nih. Ya. Kenapa tidak ada ya? Karena gelap. Jadi kegelapan itu menyebabkan tidak ada. Jadi yang membuat sesuatu itu adalah cahaya. Jadi yang menyebabkan semuanya ini real, nyata, karena
Allah memancarkan cahaya eksistensinya, cahaya keberadaannya, cahaya wujudnya, sehingga sesuatu yang ada ini menjadi wujud juga. Ya. Allah berfirman, walahu, dan kepunyaannya lah. Tadi kan di atas kulliman, ya, punya siapa kan? Dikatakan adalah milik Allah, lillah. Sekarang miliknya juga lah. Masa kana fil laili wan nahar. Apa yang ada pada malam hari dan siang hari. Kata-kata sakana itu bisa bermakna diam. Sakana itu diam, menetap. Ya. Dari situ muncul kata sakina, tetap. Jadi tetap, sakina itu tetap. Orang yang menjadi penduduk tetap, penduduk di suatu negeri, disebut dengan sakin. Pertanyaan kita kepadanya, aina taskunu, di mana kamu tinggal? Aina taskun, di mana kamu menetap? Askunu fi, ya, saya tinggal di. Askunu fi Indonesia, fi Singapura, fi Malaysia. Nah, jadi walahu ma sakana fil laili, dan kepunyaan Allah juga lah apa yang ada di malam hari dan di siang hari. Jadi baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Bagi kita yang ada itu harus terkena cahaya. Kalau tidak terkena cahaya, kita tidak bisa mengetahui keberadaannya. Tapi di sisi Allah, baik terkena cahaya matahari atau tidak terkena cahaya matahari, kita tidak, tetap Allah mengetahuinya. Jadi yang tersembunyi di malam hari Allah tahu. Walahu ma sakana fil laili wan nahar. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di malam hari dan di siang hari. Jadi ini adalah malam hari dan ini adalah siang hari. Kenapa Allah mengetahui yang di malam hari yang tidak kelihatan oleh mata? Wa huwas samiul alim. Karena dia maha mengetahui dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Karena Allah itu adalah as-sami al-alim. Dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Karena dia maha mendengar, dia mendengarkan apa suara-suara pada setiap benda. Misalnya sesuatu itu bergeser, Allah tahu, dengar. Sesuatu itu di dalam dirinya ada atom-atom yang berputar, itu Allah dengar, kita tidak dengar. Kemudian al-alim, dan dia mengetahuinya, karena jemaah sekalian, semua yang wujud yang ada ini adalah terwujud dari ilmunya Tuhan. Nah ini jemaah sekalian, dalam Al-Quran ada beberapa kali Tuhan menyebutkan kata-kata ini. Kita lihat surat Al-Isra. Surat Al-Isra Allah berfirman, wa ja'alnal laila wan nahara ayataini. Kami jadikan malam dan siang itu ayatain, dua tanda. Jadi dua tanda kebesaran Allah itu. Makanya kita tidak bisa menciptakan gelap. Ya. Gelap itu konsekuensi dari tiadanya cahaya. Tidak bisa diciptakan. Begitu ya dengan siang. Kita tidak bisa menciptakan cahaya matahari. Kita hanya bisa menciptakan korek api. Ya, tetapi korek api itu kita ciptakan karena sebelumnya ada cahaya matahari. Jadi waja'alna laila wan nahar, kami jadikan siang, malam dan siang ayatain sebagai dua ayat. Ya, ini dua ayat, dua aja perlu. Ya. Famahauna ayatal laili, lalu kemudian menghilanglah ayat malam itu. Ya, famahauna ayatal laili. Jadi ketika malam hilang, waja'alna ayatan nahari mubsiratan. Begitu ayat malam atau tanda malam itu sudah pergi, tadi lingkaran ketika kita masuk dalam wilayah, kita berada di bumi yang kebetulan berputar dan terkena matahari, namanya hilanglah malam. Muncullah siang, waja'alna ayatan nahari mubsiratan. Dan kami jadikan tanda siang itu sebagai mubsiratan. Terang, mubsirah itu menjadi terang benderang. Mubsirah dari kata basirah, terlihat, ya, terindrai. Waja'alna ayatan nahari mubsiratan. Kami menjadikan ayat siang itu sebagai terindrai, mubsiratan, kelihatan. Lita betapu, untuk apa? Untuk kalian mencari fadlan karunia min rabbikum, dari Tuhan kalian. Bayangkan kalau kita hidup tapi siang tidak ada siangnya. Tidak mungkin kita hidup di muka bumi. Lita betapu fadlan min rabbikum, supaya kalian bisa mencari karunia dari Tuhan kalian. Walita'lamu, dan supaya kalian mengetahui atau berpengetahuan ada sini wal hisab, tentang bilangan tahun
dan perhitungan. Melalui bilangan inilah, hisab inilah, kita bisa mengetahui hari-hari, minggu, bulan, dan tahun-tahun. Jadi perhitungan. Perhitungan itu muncul dari mana? Apa dasarnya? Dari kesadaran. Maka tanda orang itu tidak berkesadaran adalah tidak bisa menghitung. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat orang yang teler, orang yang minum baru kemudian mabuk semabuk-mabuknya itu tidak bisa menghitung. Ya. Begitu ya kalau orang sudah pikun tidak bisa menghitung. Ya. Jadi dasarnya adalah kita menghitung. Dengan menghitung menunjukkan kesadaran kita masih ada, masih berjalan dengan baik. Begitu kita tidak mampu menghitung lagi, maka kita bisa mengatakan bahwa kesadaran kita sudah tidak normal. Nah, kenapa kita bisa menemukan rumah kita? Kalau keluar, kita kembali menemukan rumah kita. Karena ini bisa berhitung. Kita bisa mengingat bahwa rumah saya adalah rumah yang kelima setelah toko besar berwarna merah itu. Ya. Jadi toko besar berwarna merah menghadap ke matahari kalau sore, nah itu 5 rumah dari situ rumah saya. Nah, itu kan menghitung namanya. Ya. Makanya rumah-rumah pun ada nomor-nomornya. Ingat, rumah-rumah ada nomor-nomornya, blok-blok ada nomor-nomornya. Jadi wali ta'lamu adada sinina wal hisab wa kulla syai'in, dan segala sesuatu fassalnahu tafsila. Kami jelaskan sejelas-jelasnya. Jadi kalau ada yang mengatakan Al-Quran tidak menjelaskan, ini suruh baca ayat ini. Kulla itu tiap-tiap segala sesuatu ini. Kulla syai'in, segala sesuatu. Fassalnahu tafsila. Kami jelaskan sejelas-jelasnya. Pengulangan kata tafsir itu kami menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya. Ya. Sama kalau dikatakan tutahhirahu tathira. Ya. Mensucikannya dengan sesuci-sucinya itu. Innama yuridullah liyudhibakum rijsa wa yutahhirakum tathira, itu sama. Yutahhirakum tathira. Ini tafsila. Ya. Mensucikan dengan sesuci-sucinya, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Jadi jelas sekali Al-Quran. Coba kita lihat ayat wudhu yang kita bicarakan di surat Al-Maidah, kan jelas sekali. Cuma sayangnya belakangan ini banyak yang kemudian menganggap Al-Quran tidak jelas, sehingga lebih memilih hadis daripada Al-Quran. Kalau kita mau jujur di masyarakat kita, Bapak, Ibu, Puan, dan Tuan, lebih populer hadis-hadis daripada Al-Quran. Padahal ini jelas, kulla syai'in, segala sesuatu, fassalnahu, kami fasalkan, kami rincikan dengan serinci-rincinya, sejelas-jelasnya. Fasalna itu diuraikan, dibuat rinci. Makanya gedung yang panjang dibagi-bagi menjadi kelas-kelas, namanya fasal. Satu fasal, satu rinci adalah satu fasal namanya. Makanya kelas dalam bahasa Arab adalah faslun, fil fasli kalau kita katakan di dalam kelas. Ya, al-mudarrisu fil fasli, at-tullabu fil fasli. Jadi fasal itu adalah kelas. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Segala sesuatu kami jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ya. Nah, jadi saya kira jemaah sekalian berbahagia, itu adalah surat Al-A'raf ya. Ini satu lagi barangkali. Nah, ini dia ayat surat Al-Qasas. Qasas 28 ayat 73. Allah berfirman, wa min rahmati, ingat tadi rahmat. Kan tadi katakan kataba ala nafsi rahmah. Allah menentukan atas dirinya adalah rahmat. Nah, yang dikatakan di sini, wa min rahmati, dan di antara rahmatnya. Jadi di antara rahmat Allah, ja'ala lakum, dia menjadikan untuk kalian al-laila wan nahar, malam dan siang. Untuk apa? Litaskunu fihi, supaya kalian bisa mendapatkan ketenangan padanya. Jadi laila wan nahar ini siang, malam dan siang ini untuk supaya kalian tenang. Kalau malam terus kita tidak tenang juga, siang terus tidak tenang juga. Ketenangan itu ketika terjadi pergantian antara siang dan malam atau malam dan siang. Litaskunu fihi, supaya kalian merasa tenang padanya. Jadi wa min rahmati ja'ala lakum minal laili wan nahar litaskunu fihi. Nah, sekarang apa sebabnya Allah menciptakan ini semuanya, siang, malam, dan kita manusia, dan kita dengan siang dan malam kita menjadi tenang. Apa sebabnya? Kenapa? Jawabannya adalah Rasulullah. Karena Rasulullah itulah rahmat. Jadi kalau bukan karena Rasulullah, Allah tidak menciptakan manusia. Kalau bukan karena manusia, Allah tidak ciptakan alam. Kalau bukan karena alam, Allah tidak ciptakan siang dan malam.
Jadi siang dan malam ada karena ada alam. Alam ada karena ada manusia. Manusia ada karena Rasulullah. Jadi dikatakan dalam Al-Quran, Laqad kami sungguh telah mengutus ke Muhammad sebagai rahmatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi wa min rahmati ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu, dan supaya kalian mencari min fadlihi dari karunia-Nya. Wa litabtaghu min fadlihi, supaya kalian mencari karunia-Nya, yaitu kehidupan. Kata fadl itu sebetulnya bukan hanya cari makan minum, tetapi makan minum, rumah, uang dan sebagainya yang mendatangkan kemuliaan. Karena fadl sebetulnya aslinya kemuliaan. Jadi secara wasit itu fadl itu kemuliaan, keutamaan. Jadi kita mencari nafkah bukan hanya untuk sekedar makan minum. Kalau kita mencari nafkah untuk makan minum, ya apa bedanya dengan hewan-hewan? Maka dikatakan di sini walitabtagu, bukan walitabtagu ta'am, walitabtagul fulus, tapi walitabtagu bin fadli. Supaya kalian mencari karunia-Nya. Siapa karunia-Nya itu puncaknya? Semua manusia punya karunia, tapi puncak karunia itu ada pada manusia suci. Dan kita harus cari siapa manusia suci itu. Litabtagu min fadlihi. Dengan menemukan manusia suci yang paling utama itu, mudah-mudahan dengan begitu kalian bersyukur. Wala'allakum tashkurun. Dengan demikian mudah-mudahan kalian bersyukur. Wala'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian bersyukur. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, ayat-ayat berkenaan dengan ini. Jadi saya kira sudah ya, kita lanjut lagi ayat 14 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, itu tadi surat At-Tauhid atau surat Al-Ikhlas ya. Kenapa kita putar itu tadi? Karena kita akan bicara tentang tauhid di sini. Qul, katakanlah Muhammad. Katanya dari atas itu semua rahmatnya. Qul, katakanlah, aghairallahi, apakah selain Allah? Jadi setelah kita tadi bahwa semuanya Allah ciptakan siang dan malam dan sebagainya, yang ada di langit dan di bumi adalah miliknya, lahu lillah. Qul, katakanlah, aghairallahi, katakanlah Muhammad, apakah pantas selain Allah yang aku jadikan? At-takhidhu, yang aku jadikan, yang aku ambil, walian wali. Jadi kira-kira kalau kita terjemahkan ini adalah apakah, agaira itu apakah pantas. Apakah pantas selain, ini gair selain. Apakah pantas selain Allah, at-takhidhu, yang aku jadikan, walian wali. Apakah pantas selain Allah yang aku jadikan sebagai wali, pelindung, tempat berwilayah. Fatiris samawati, sementara dialah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi fatiris samawati wal ardh. Artinya kalau kita bergantung kepada manusia, manusia itu juga ada karena ada bumi. Ya. Kita kan cenderung menyembah manusia kalau manusia itu misalnya mempunyai keluar biasaan, terutama dengan harta benda. Nah, sementara tidak ada manusia yang bisa berharta kalau tidak ada bumi. Bahkan tidak ada manusia yang bisa lahir kalau tidak ada bumi. Sampai sekarang manusia tidak bisa lahir di planet Mars, Jupiter, bulan. Nggak ada. Jadi fatiris samawati wal ardh, dialah yang memulai penciptaan langit dan bumi. Ini kita sudah bahas juga sebelumnya, fatir. Dialah mulai penciptaan langit dan bumi. Wa huwa yut'imu, dan dialah yang memberikan makan ini. Wa yut'imu, dialah yang memberi makan kita semuanya. Wala yutam, dan dia tidak diberi makan. Wala yutam. Dialah Allah yang beri makan kepada kita dengan mekanisme alam. Allah ciptakan alam semesta. Di alam semesta ada satu galaksi, namanya galaksi Bima Sakti. Di situ ada matahari, di situ ada bumi. Bumi jaraknya persis, tepat
presisi dengan matahari sehingga cocok untuk kehidupan. Kalau terlalu dekat dia kepanasan, terlalu jauh dia membeku. Dia diletakkan pada posisi yang presisi tepat, ya, sehingga bisa ada kehidupan di sana. Nah, siapa yang mengatur itu? Ya Allah. Ya. Dan karena adanya bumi, kemudian lahirlah nanti oksigen udara. Dan adanya udara, lahirlah kondensasi, lahirlah hujan. Hujan, lahirlah air, berkumpul air di samudra. Dengan air itu terjadilah siklus setiap saat. Ya. Maka kemudian kita bisa bercocok tanam, bisa menanam padi, pohon pisang, pohon singkong, jagung, vanili dan sebagainya dari tanah yang subur ini yang disiram oleh hujan. Dan dengan tumbuh-tumbuhan itu kita bisa makan, ada akarnya yang dimakan, ada batangnya yang dimakan, ada juga buahnya yang dimakan. Nah, ingat kalau kita makan singkong makan akar, ya. Kalau kita makan umbi-umbian makan akar. Kalau kita makan batang makan sagu, makan batang. Kalau kita makan sayur-sayuran, makan daunnya. Kalau kita makan buah-buahan, ya buahnya. Seperti itu. Jadi semuanya itu adalah karunia dari Allah. Maka caranya Allah memberi makan kepada kita. Wa huwa yut'imu, dia memberi makan kepada kita, wala yutam, sementara dia tidak diberi makan. Lam yalid walam yulad. Allah sama tadi kalau di dalam surat Al-Ikhlas. La yutam, tidak diberi makan. Kenapa? Karena dialah yang beri makan, dialah as-samad, dialah tempat kita bergantung. Dialah tempat kita bergantung. Ya. Dia hanya satu, qul huwallahu ahad. Dia adalah ahad. Qul, jadi kan tadi agaira, apakah pantas selain Allah yang saya jadikan sebagai wali? Sementara dialah Allah yang telah memulai penciptaan langit dan bumi. Sehingga dia memberi makan dan dia tidak diberi makan. Katakanlah, jawabannya ialah, ini sungguhnya aku. Ya, jadi ini adalah qul. Katakanlah, ini sungguhnya aku, ini kata Nabi, umirtu diperintahkan. Jadi Nabi tidak berbicara mau-maunya, tetapi umirtu aku diperintahkan. An akuna untuk menjadi awala yang pertama. Untuk menjadi awala man aslama yang berserah diri. Jadi ini umirtu an akuna awala man aslama. Ini membacanya gampang tapi mencapainya berat. Inilah yang diajarkan kepada kita oleh Allah melalui Nabi Ibrahim dan Ismail atau melalui Hajar dan Ismail. Bagaimana mereka semuanya berserah diri. Ketika Nabi Ismail menyerahkan dirinya kepada ayahnya untuk disembelih. Dan ayahnya Nabi Ibrahim siap menyembelih putranya. Maka dikatakan falamma aslama, tatkala keduanya berserah diri. Nah, dari sini muncullah kata Islam. Jadi Islam itu adalah berserah diri hanya kepada Allah saja. Jadi ini umirtu an akuna awwala man aslama wala takunanna minal musyrikin. Dan janganlah menjadi musyrik. Jadi aslam ini berserah diri, lawannya adalah musyrik. Ini lawannya nih. Ya. Jadi kalau kita aslama yang sesungguhnya tidak mungkin ada sesuatu yang lain dalam jiwa kita. Tidak mungkin jiwa kita diduduki oleh dua oknum. Hanya satu oknum yang boleh menduduki jiwa kita, yaitu Allah SWT, karena dialah fatiris samawati wal ardh. Tidak boleh ada yang lain. Karena semua yang lain adalah makhluknya. Maka jiwa kita hanya boleh ditempati oleh dia. Ketika jiwa kita hanya ditempati oleh dia, itu disebut dengan aslama ataukah muslim, orangnya muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sebaliknya kalau ada oknum lain di sana, entah orang, entah jin, entah benda-benda, entah ilmu, maka kemudian kita masuk kategori musyrik. Wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah menjadi orang musyrik. Dan inilah Nabi Ibrahim intinya di sini yang dikatakan dalam Al-Quran wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu adalah ma kana minal musyrikin. Ini adalah ayat 14. Mari kita lihat di sini perbandingannya. Surat An-Nisa. Ini ada surat An-Nisa, surat 4 ayat 89. Wadu, mereka ingin sekali. Lau seandainya takfuruna, kalian ingkar, kalian menutup diri terhadap Allah SWT. Kama kafaru, sebagaimana mereka juga telah menutup diri. Fatakununa, sehingga kalian menjadi sawaan, sama. Sehingga kalian menjadi sama dengan mereka. Maka supaya kalian tidak terseret oleh mereka,
fala tattakhizu, maka janganlah menjadikan minhum dari mereka aulia. Mana aulia kita? Ya Allah, Rasul dan orang beriman. Fala tattakhizu minhum aulia hatta yuhajiru, sampai mereka juga mau berhijrah fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi fala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling, maksudnya tidak mau, ya biarin aja. Fahuzuhum, ya kalau dia melanggar, mengganggu kekacauan, tangkaplah mereka. Fahuzuhum, tangkaplah mereka. Kalau dia melawan, waktuluhum, bunuhlah mereka. Haitsu wajadtumuhum, di mana saja mereka kalian temukan. Maksudnya kalau mereka memerangi kalian, perangi mereka. Kalau di sini harusnya dihentikan saja, ambil, tangkaplah mereka. Kalau mereka tetap menyebarkan permusuhan, maka tangkaplah mereka. Kalau mereka tidak mau ditangkap karena mereka banyak melawan, ya waktuluhum, bunuhlah mereka. Haitsu wajadtumuhum, di mana saja di medan perang itu kamu temukan. Wala tattakhidhu minhum, dan janganlah jadikan dari kalangan mereka auliya, waliyan. Wala tattakhidhu waliyan, jadi mereka jangan jadikan wali. Wala nasir, jangan penolong. Jadi jangan jadikan mereka pemimpin dan penolong. Karena kalau kita jadikan mereka sebagai wali, ya mereka akan mendisorientasikan kita. Kalau kita jadikan mereka sebagai penolong, dia akan memanipulasi, mensabotase pertolongan itu, yang menyebabkan kita akan terhinakan dan tercelakakan. Ya, seperti itu. Jadi, wala tattakhidhu minhum awliya waliyan wala nasira. Kemudian kita lihat lagi surat Az-Zumar di sini. Qul inni akhafu in asaitu rabbi, ini adalah sejalan dengan ayat berikutnya nih. Kita lihat di sini dulu ya. Kita selesaikan dulu ini, baru kemudian kita pindah ke ayat 15. Intinya di sini adalah inni umirtu, saya ini, jadi ini kan artinya nabi, tapi kita juga. Jadi kita semua orang beriman ini, Pak Bu sekalian ya, siapapun kita, kalau mengaku beriman, ini harusnya berkata ini. Ini umirtu, kan kalau kita biasanya membaca doa iftitah itu kan begitu dalam sholat. Ya. Wajatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal-arda hanifan musliman wa ma ana minal muslimin. Nah, begitu, inna sholati wa nasuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi semuanya kita serahkan kepada Allah ya. Wa ma umirtu, dan tiadalah aku diutus. Nah gitu. Inni umirtu, sungguhnya aku ini umirtu, diperintah, an akuna, untuk menjadi awala. Jadi kita, apa katanya kata awala di sini? Apakah ini hanya berlaku pada nabi? Tidak, ini berlaku bagi kita juga. Jadi artinya dalam berserah diri, kita harus terdepan, kita harus berlomba-lomba. Ya, kalau biasanya kan terbalik, kalau masalah benda kita terdepan, harusnya kan masalah berserah diri terdepan. Jadi menyangkut masalah kesolehan adalah harusnya kita terdepan. Ya. In umirtu an akuna awwala man aslama. Saya diperintahkan untuk menjadi orang pertama dalam berserah diri. Wala takunanna, dan karenanya janganlah kalian menjadi orang musyrik. Kita lihat ayat 15 ya. Ini sebetulnya video kawah ya, vulkanik. Ini adalah gunung vulkanik. Kemarin ada pertanyaan dari Wawa, dari Bu Marwah, berkenaan dengan gunung berapi. Kenapa bisa meletus? Ya, kalau yang banjir bisa, tapi kalau ini gimana? Dan ternyata yang kita lihat contohnya nih. Ya, mudah-mudahan Ibu Marwah hadir ini. Ya. Beginilah dari dalam bumi. Jadi sebetulnya di dalamnya bumi kita seperti ini. Nah, cuma kebetulan ini sudah meletus ke atas, sudah erupsi, ya, sudah erupsi ke atas, maka terjadilah seperti ini. Ini tadinya di bawah perutnya saja bumi, naik ke atas karena tekanan energinya naik ke atas, akhirnya lahirlah bolongan seperti ini, yang lubang seperti ini nanti menjadi lubang kawah. Kalau sudah berhenti nanti terisi dengan air. Kalau luas jadi danau seperti Danau Toba misalnya, gitu. Maka biasanya danau-danau banyak tinggal di gunung-gunung. Kenapa? Karena itu adalah bekas kawah. Kalau gunungnya nanti sudah tidak aktif, nah, gitu. Nah, jadi ini dari dalam bumi seperti ini naik ke atas ya. Ini kalau kita lihat ini mengerikan ya. Kalau dia keluar, lahirlah namanya lahar panas. Mengalir ke bawah itu akan mematikan kalau tersentuh. Bayangkan ini bara api. Nah, kita ini jadikan ini sebagai ilustrasi tentang neraka. Jadi
Kalau kawah saja sangat menakutkan, bagaimana dengan neraka? Kawah neraka. Ya, ini jadi neraka disebut dengan api itu hanya lebih kepada caranya kita memahami. Karena ya jemaah sekalian berbahagia, ya tentu lebih parah, lebih sadis lagi dari ini. Kul katakanlah, ya, tadi kan kul ini umirtu, ya an akuna awwala man aslama. Kalau di sini kul katakanlah juga ini akhafu. Jadi katakanlah juga Muhammad harus mengatakan ini sesungguhnya aku ini. Apa yang kita takuti? In asa itu seandainya. Ini kita artikan seandainya. Asa itu kita maksiat. Asa itu maksiat. Kita durhaka. Jadi yang paling kita takuti adalah jangan sampai kita durhaka. Asa itu Rabbi mendurhakai Tuhanku. Inni akhafu in asa itu Rabbi. Aku takut seandainya aku mendurhakai Tuhanku. Inni akhafu in asa itu Rabbi. Siapa yang mendurhakai Tuhannya, in asaitu Rabbi, jika aku mendurhakai Tuhanku, maka saya akan mendapatkan adzab yaumin adzim. Azab. Aku akan mendapatkan azab siksaan, hukuman yang berat, yaumin adzim, hari yang sangat besar. Kenapa hari sangat besar? Karena pada hari itu adalah berlaku untuk selama-lamanya. Pada hari itu adalah hari yang penderitaannya jauh lebih berat dari seluruh penderitaan di muka bumi, tapi juga kebahagiaannya jauh lebih besar dari seluruh kebahagiaan di muka bumi. Jadi, in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Saya takut seandainya aku mendurhakai Tuhanku, maka dia akan menyiksa, memberikan penderitaan kepadaku pada hari yang besar itu. Adzaba yaumin azim. Nah, inilah kita lihat tadi di sini ayatnya, surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar ini surat 39 ayat 13. Kul katakanlah, ini sama tadi. Jadi Bapak lihat ini surat Az-Zumar ayat 13. Ini boleh dikata persis sama dengan ini. Surat Al-An'am ayat 15. Jadi ini surat Al-An'am ayat 15. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Ini persis sama nih. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Ya sama. Jadi ini kita temukan di surat Az-Zumar, surat 39 ayat 13. Jadi artinya apa? Ini perlu kita camkan. Jadi bukan hanya sekedar membaca ayat-ayat tertentu di dalam, ini perlu juga nih. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Karena yang paling kita takuti adalah mendurhakai Tuhan. Qul inni akhafu in asaitu rabbi. Sungguhnya aku sangat takut seandainya aku mendurhakai Tuhanku, aku akan mendapatkan adzab yaumin azim, azab di hari yang sangat besar itu. Surat Yunus. Surat Yunus ini surat yang ke-10. Ayatnya 15. Allah berfirman, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin. Dan apabila ditelaahkan kepada mereka ayatuna, ayat-ayat kami, bayyinatin, dengan jelas, dengan terang benderang. Qala alladziina, berkatalah orang-orang yang la yarjuna liqa'ana, yang tidak punya kerinduan untuk berjumpa dengan kami. Jadi memang ada orang yang sedemikian tertutup hatinya sehingga tidak ada lagi kerinduan, tidak ada harapan untuk berjumpa dengan Tuhan. Padahal nafs kita adalah nafsnya Allah tadi, kata bala nafs rahmah. Di dalam Al-Quran aja, nafs kita adalah di kita. Ya. Kenapa tidak perhatikan dalam diri kalian? Itu biasa kita bahas. Layar juna liqa'ana, tetapi ternyata mereka tidak pernah berharap, tidak merindukan berjumpa dengan kami. Kenapa? Karena hatinya sudah tertutup oleh kecintaannya kepada kehidupan dunia. Karena cintanya kepada kehidupan dunia, maka kerinduannya kepada kami menjadi pudar. Apa yang akan terjadi dengan mereka? Inilah nanti akan sangat kecewa sekali, karena kehidupan dunia pasti akan mengecewakan dirinya. Layar juna liqa'ana i'ti biqur'anin ghairi hadha aw badilhu. Ya, layar juna liqa'ana, i'ti, datangkanlah, biqur'anin. Ya, dia katakan ini siapa mereka itu? Mereka yang tidak punya keinginan berjumpa dengan kami. Kalau dibacakan kepada mereka Al-Quran, pasti Al-Quran. Karena sini Al-Quran lagi nih.
Kalau dibacakan kepada mereka Al-Quran dengan jelas, jadi Al-Quran, jadi Nabi membacakan Al-Quran. Maka mereka mengatakan, iti bi-Qur'anin, datangkan Al-Quran yang lain. Jadi ketika dibacakan Al-Quran yang ini, sekarang kita baca, apa kata mereka? Iti datangkanlah bi-Qur'anin ghairi hada. Datangkan Al-Quran yang bukan ini. Kalau yang ini kami tidak setuju. Datangkanlah Al-Quran yang lain. Aubadilu atau gantilah, tukar. Ya. Isinya ditukar. Al-Qurannya aja, tetapi isinya diganti. Diganti apa? Yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Qul katakanlah Muhammad, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Tidak mungkin, itu bukan wewenang saja. Jadi kata-kata ma yakunu li, kita artikan saja itu bukan hak saya. Itu bukan otoritas saya. Itu bukan kuasa saya untuk menggantinya. Ya. Min tilqa'i nafsi. Sesuai dengan hawa nafsu saya, bukan. Saya tidak bisa menggantinya sesuai dengan hawa nafsu saya. In attabi'u, tiada yang aku ikuti, illa kecuali ma yuha ilayya. Kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi yang saya ikuti itu adalah yang diwahyukan kepadaku. Ini akhafu, nah ini ketemu lagi tadi. Ini akhafu, aku takut. Sungguhnya aku akhafu. In seandainya asaitu Rabbi, mendurhakai Tuhanku. Ada bayam, ini sama nih. Jadi terakhirnya di sini sama. Ini akhafu, ini sama tadi nih. Ini dari sini sama nih. Ini akhafu in asaitu Rabbi ada bayam azim. Ini akhafu yang tidak ada cuma kulnya. Ini akhafu in asaitu Rabbi ada bayam azim. Tapi kulnya ada di atas ini. Ya. Mana tadi di sini? Ya, ada kata kulnya di sini nih. Dia ada kulnya juga, tapi dia di sini. Ya, kulnya. Ini akhafu in asaitu Rabbi ada bayam azim. Nah sekarang, apa yang dimaksud mendurhakai Tuhan di sini? Meninggalkan Al-Quran. Ini Quran. Karena inilah tuntutan mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, mendurhakai Tuhan itu patokannya adalah Al-Quran, bukan hadis-hadis. Bolehkah kita menerima hadis? Wajib kalau sejalan dengan Al-Quran. Karena perintah Al-Quran. Tapi intinya Al-Quran, karena dikatakan mereka paling tidak senang dengan Al-Quran ini. Ya, mereka mengatakan, "Iti bi Qur'anin ghairi hadza au baddilu." Datangkanlah Al-Quran yang bukan ini atau gantilah isinya, tukarlah isinya. Maka Nabi mengatakan itu bukan wewenang saya untuk menggantinya sesuka hati saya. In attabi'u, tiada yang saya ikuti illa kecuali ma yuha ilayya, yang diwahyukan kepada. Jadi saya sampaikan sudah dengan wahyu yang diturunkan kepada saya. Inni akhafu in asaitu. Sungguhnya aku takut seandainya asaitu mendurhakai Tuhanku. Maka mendurhakai Tuhanku artinya apa? Berjalan di luar Al-Quran, menggantinya atau mencari Quran yang lain. Apa Quran yang lain? Ya bisa saja hadis-hadis dan sebagainya. Dan ini yang membuat umat kemudian menjadi bermasalah. Nah, jadi ini akhafu in asaitu Rabbi ada bayaumin adim. Aku takut seandainya aku durhaka kepada Tuhanku, maka Tuhanku akan memberikan kepadaku azab, siksaan, penderitaan, yaumin adim, pada hari yang besar itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang semua berbahagia, inilah saya kira ayat-ayat yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Sampai di sini, jadi terakhir sekali kata-katanya adalah kul inni akhafu in asaitu Rabbi ada yaumin adim. Dan ini juga tadi persis sama dengan di surat Az-Zumar, ini sama persis. Sedangkan di surat Yunus ini yang samanya bagian terakhir ini, ya ini akhafu in asaitu itu sama. Nah, jadi artinya apa? Penting sekali kita juga mengungkapkan ataukah mencamkan, menggarisbawahi ayat ini, yaitu bahwa yang paling kita takuti adalah mendurhakai Tuhan, dan mendurhakai Tuhan itu adalah patokannya adalah Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau apa yang Al-Fakir sampaikan benar, itu karena kebenaran yang datang dari Allah melalui kitab suci Al-Qurannya. Sedangkan kalau apa yang Al-Fakir sampaikan itu salah, keliru atau khilaf, itu semata-mata dari kekeliruan Al-Fakir secara pribadi, karena Al-Fakir dia adalah manusia biasa. Al-Fakir membacakan ini sebetulnya tujuan utamanya untuk Al-Fakir sendiri, karena kuping saya lah yang paling dekat kepada mulut saya, sehingga mudah-mudahan Allah membimbing Al-Fakir ini untuk juga lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih banyak. Walafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan.
Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, jemaah sekalian, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian dan kenapa? Ustaz, saya nak tanya ayat yang 12 tu, la yajma'annakum. Di sini kum ini semua bukan manusia, maknanya jin, alam-alam ini ke macam mana Ustaz boleh jelaskan? Oh ya, baik, bukan. Jadi ini adalah ayat 12 ya. Ini adalah ayat 12 ya, tadi kita bahasnya. Ini adalah la yajma'annakum. Jadi mulai dari qul liman ma fis samawati. Katakanlah Muhammad, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Qul, katakanlah, jawablah, lillah, kepunyaan Allah. Allah lah yang menciptakan semuanya atas dasar kasih sayang. Kataba ala nafsir rahmah. Nah, setelah Allah menciptakan semuanya dengan kasih sayangnya, kita menikmatinya. Apa yang Allah inginkan dari kita ini adalah beribadah kepadanya, menjadi hamba kepadanya, bukan menjadi hamba kepada benda-benda. Maka Allah mengatakan, kita tidak bisa lari. Misalnya saya mengatakan, saya tidak mau percaya Tuhan, ya silakan kata Tuhan. Saya tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad, ya silakan kata Tuhan. Saya tidak mau percaya kepada Al-Quran, ya silakan kata Tuhan. Tapi apa kata Tuhan? La yajma'annakum. La yajma'annakum. Lamnya taukid. Pasti ini, lamnya adalah taukid. Pasti dia Allah mengumpulkan kalian. Siapakah kalian di sini? Ditanyakan tadi bukan, jadi bukan, tanyakan kumnya. Ya, kumnya di sini masuk di dalamnya kita manusia dan juga jin. Dari mana kita tahu kalau termasuk manusia dan jin? Karena di dalam surat surat Al-A'raf ya, ayat 179 itu sebutkan adalah jin dan manusia. Jadi jin dan manusia nanti. Ya, kita bisa lihat di sini nih ya. Kita lihat di surat Al-A'raf, tadi ada Al-A'raf di sini. Nah, ini kita lihat surat Al-A'raf. Ayatnya 179 ya. 179. Ini walakad, dan sungguh, zara'na, kami akan mengisi li jahannama, neraka jahanam. Kathiran, isinya banyak dari kalangan min dari al jinni wal insi. Jadi minal jinni wal insi. Jadi zara'na li jahannama, kami mengisi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Dengan demikian bisa kita pastikan bahwa kata-kata kumnya yang ditanyakan tadi bukan adalah kita manusia dan juga jin. La yajma'annakum. Allah pasti akan mengumpulkan kalian, wahai kalangan manusia dan kalangan jin. Di dalam surat Ar-Rahman juga disebutkan, ya ma'syaral jinni wal insi. Ya. Wahai bangsa jin dan manusia. Jadi la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Pasti Allah akan mengumpulkan kalian nantinya di hari kiamat, yang hari itu pasti tidak ada keraguan padanya, kita akan sampai di sana. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini dan kita tutup membaca Fatihah untuk saudara kita. Bapak Ibu sekalian, pada minggu lalu, hari Kamis atau hari Jumat, ada Ustadz kita yang mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, namanya Ustadz Hendra Lesmana bin Soleh. Kecelakaan lalu kemudian meninggal dunia. Ya. Kemudian kita dengarkan juga kemarin ada presidennya Iran dan beberapa orang di dalam satu helikopter juga jatuh dan meninggal dunia. Pejabat-pejabat Iran ini adalah benar-benar terdepan di dalam melawan arogansi Israel dan negara-negara besar. Oleh sebab itulah kita mendukungnya bukan karena kita fanatik Iran, tetapi karena sama-sama ingin melawan kemungkaran bersama-sama, karena agama kita menganjurkan kita untuk melawan kemungkaran. Amar ma'ruf nahi mungkar. Maka siapa saja yang melakukan amar ma'ruf kita dukung, dan siapa saja melakukan nahi mungkar pun kita dukung. Ala hadiniya walikullin dan salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bisirril Fatihah, khususan untuk almarhum Ustadz Hendra Lesmana bin Soleh dan juga almarhum Ayatullah Sayyid
Ibrahim Raisi dan juga Hussein Abdullahian dan Amir Abdullahian dan juga mereka yang ikut gugur di dalam kecelakaan tersebut. Alaihimul Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali munajjil faris akhir makhrajah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wasi' madkhalahum warfa darajatahum wa adkhilhumul jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Juga Bapak sekalian, kita ada jemaah tetap kita yang sakit. Sekarang masih di rumah sakit, yaitu Ibu Upi Nurjana. Panggilannya Bu Upi, namanya Nurjana. Ya, kita sebut dengan Upi Nurjana. Sekarang lagi di rumah sakit. Kita bacakan Fatihah, semoga Allah memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna kepadanya, sehingga kembali sehat seperti sedia kala, dan bergabung kembali dengan majelis tafsir Al-Quran kita pada malam-malam selanjutnya. Ala hadiniya walikmatan salihah biaktifati ma'bi'abali abaniha, khususan ya Allah untuk ya sahabat dan jemaah kami Ibu Upi Nurjana yang sedang sakit, berikanlah kesembuhan kepadanya dengan keberkahan Al-Fatihah yang kami baca dan selawat. Ala hadiniya walikmatan salihah, Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.